Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kami berdua bisa hadir untuk teman-teman semua yang sedang melihat melalui virtual ini. Baiklah, kita dari tim Ikarsa mempunyai kegiatan nih teman-teman. Jadi kita mau ngadain namanya kegiatan ngopi. Apaan tuh ngopi? Kita ngobrol perkara Islam. Jadi insya Allah nanti di channel Ikarsa kita bakal ngadain mungkin sehari atau 3 hari sekali kita bakal ngadain kayak sesi tanya jawab. Bukan sesi tanya jawab. Kita bakal ngadain sebuah pertanyaan gitu. Jadi entah dari teman-teman kalau ingin bertanya melalui tentang perkara Islam bisa langsung nanti DM di Instagramnya Ikarsa. Nanti editor tolong dicantumin ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita kedatangan seorang narasumber juga nih dari Universitas Islam apa sih? Jangannya Bin? Syarif Universitas Negeri Syarif. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah. Ya, kan Universitas Islam. Oh, Universitas Islam Negeri Syarif Syarif Hidayatullah. Itu juga salah satu anggota Ikarsa juga. Sekarang semester berapa? Semester 4. Semester 4. Perkenalkan, beliau adalah Nofar Adila Mursyid yang akan membantu meluruskan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sekira-kiranya cukup berat untuk dijawab sendiri nih. Baik, untuk mempersingkat waktu. Jadi gini Pak, ada nih yang nanya apa sih bedanya antara puasa yang wajib dan puasa yang sunnah? Terus kenapa puasa itu dijadiin ada yang wajib sama yang sunnah gitu Pak? Pada dasarnya puasa ini mempunyai arti yaitu shaum, yaitu puasa. Pastinya kita udah nggak asing lagi dengan ibadah yang satu ini. Manakala ada yang wajib, ada yang sunnah, itu yang wajib karena langsung turun di surat Al-Baqarah firman Allah yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang dahulu kamu itu berpuasa untuk mereka bertakwa kepada Allah SWT. Nah, mungkin ya, ini menjadi satu sumber diwajibkan puasa. Nah, bagaimana yang sunnah? Yang sunnah ini kita mengerjakannya berdasarkan anjuran daripada Nabi Muhammad SAW. Walaupun itu menjadi sesuatu yang sunnah, tapi mempunyai pahala yang besar sendiri bagi kita yang mengerjakannya rutin di luar puasa di bulan Ramadan. Ya kan kita udah tahu nih kenapa ada puasa wajib sama puasa sunnah. Nah, kira-kira dari segi niat beda nggak nih Pak? Kayak misalkan kita puasa wajib itu harus gimana? Syarat-syaratnya kita mau niat bagaimana? Puasa sunnah gimana gitu? Mungkin bisa dijelasin Pak. Ya. Untuk puasa wajib pastinya ini dilakukan bersama-sama ketika orang tarawih ya. Setelah witir baru lanjutkan dengan niat mutlak itu nawaitu sholawatin alani fardhisya ramadhani haji satu fardhu lillahi ta'ala. Ini jika berambil, tapi kalau jika itu juga nggak ada masalah. Yang pada intinya adalah pada saat itu juga kita niatkan. Kalaupun sebelum imsak dia niatkan itu tidak ada masalah. Karena sebelum akad atau sebelum ibadah itu kita lakukan, maka di situ juga harus kita niatkan. Tidak terkecuali dengan puasa sunnah. Nah, ini
ada ceritanya mengapa puasa sunnah itu diniatkan walaupun setelah sholat subuh. Yaitu pada saat Nabi SAW pulang ke rumah dan dilihat di meja makan itu tidak ada apa-apa. Pada saat itu juga beliau berpuasa. Oh gitu Pak. Tadi kan udah dibahas juga apa perbedaannya antara puasa wajib sama puasa sunnah. Nah, ini kan yang namanya ibadah pasti kan ada namanya rukun-rukun kan ya. Nah kira-kira sama nggak nih antara rukun yang puasa wajib sama yang sunnah gitu Pak? Kalau yang saya ketahui, ini mungkin menjadi intinya saja ya puasa rukunnya itu. Yang pertama itu adalah niat kita dalam hati, kemudian di bil qaul dengan lisan. Ini yang dijadikan puasa itu sebagai sahnya di dalam hati kemudian di lisan. Kalaupun dalam hati juga itu nggak ada masalah ya, tapi ini menjadi anjuran yang mungkin lebih ke arah sunnah, maka ditanam dalam hati, diucapkan dalam lisan. Kemudian Itu rukun-rukunnya. nah rukun-rukunnya yang kedua adalah menahan haus dan lapar dari mulai imsak, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Itu poin 2 yang paling penting yang harus kita ingat. Mungkin itu saja. Berarti cuma 2 poin yaitu Iya. niat kita baik diucapkan secara lisan maupun secara secara qalbu aja, baik secara di hati. Terus juga kita menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar atau subuh sampai ke terbenamnya fajar atau maghrib. Nah ini agak-agak sedikit konyol nih Bang. Nah kita nih kalau lagi puasa entah itu wajib atau sunnah, kita udah nahan lapar, kita udah nahan haus, tapi kita ngeliat cewek-cewek TikTok joget-joget gimana Pak hukumnya Pak? Ya, ini masuk ke dalam hadis juga yang berbunyi ini. Ruba su'aimi khayjuhu min syamihil ju'u wal atos. Apa artinya? Berapa banyak orang-orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus juga. Apa itu siapa juga orang-orangnya? Yaitu orang-orang yang satu yang dia berpuasa tapi mulutnya masih jalan terus, gibah terus, maupun kata-kata kotor itu jalan terus. Kemudian yang kedua adalah pandangan kita itu bukan hanya di sini puasa ini definisinya bukan hanya menahan lapar haus juga, tapi pandangan dan segala yang ada di jasa dia ini kita harus menjaganya. Kenapa? Karena bersetubuh pun itu dapat membatalkan puasa. Dengan kulit kan, sentuhan kulit dengan kulit, makanya itu bakal puasa. Artinya di sini pandangan, lisan, dan juga pendengaran. Dan bisa aja pendengaran itu mulai gibah segala macam. Nah ini yang dapat menjadikan seorang puasanya sia-sia. Artinya dia berpuasa puasa aja, nahan lapar haus. Tapi untuk masalah pahala terimanya itu nggak ada, karena udah habis dengan tidak menjaga seluruh anggota badannya. Nah tuh kalian nih dengerin ya, kalian puasa tapi kalian nonton cewek-cewek TikTok, kalian bergosip, kalian gibah, itu sama aja sia-sia bro. Ingat bro, mendingan kalian makan dari pagi ketahuan daripada sia-sia pagi atau malam cuma nahan lapar. Oke deh, ini kan kita udah bahas juga dari secara pengertian, secara hukum, dan apa aja yang membatalkan. Nah, ini pertanyaan pribadi nih Pak, dan nanya, kira-kira nih kita udah sahur nih, tapi kita masih bahasanya mepet lah, kita jauhnya mepet antara waktu imsak sampai subuh. Nah, ini pas mendekati 1 menit atau 2 menit, kan biasanya kita ngikutin azan itu di TV Pak ya. Nah ini yang musola atau masjid dekat rumah kita udah azan dulu nih Pak, sementara
waktu imsak yang ada di TV masih sekitar 1 atau 2 menit. Nah, itu kira-kira wajib ngikutin yang mana nih? Antara yang dekat rumah kita atau kita ngikutin yang udah ada dari pemerintah gitu bahasanya? Ya, kalau di TV yang di pemerintah itu kan di TV itu sendiri dia udah mengatur mana daerah yang WIB waktu Indonesia Barat, WIT waktu Indonesia Timur, dan juga WITA waktu Indonesia Tengah. Apabila azan yang di sekitar rumah kita sudah mendahului yang pemerintah, itu sebenarnya udah menjadi lampu merah juga buat kita. Kenapa? Karena dulu pada zaman Rasulullah SAW azan itu menjadi pembatas untuk kita berpuasa. Dan misalkan pemerintah yang belakangan, pastinya pemerintah tuh nggak jauh-jauh, yaitu dari 1 menit atau 2 menit kemudian baru pemerintah yang azan. Itu yang menjadi lampu merah untuk kita berpuasa. Oke deh, sepertinya cukup sampai di sini aja. Oh ya, dari semua pertanyaan itu pastikan yang namanya orang-orang sekarang itu butuh jawaban lah kan. Ini kita udah jawab segala macam nih. Nanti dia nanya nih, ini rujukannya mana nih? Jangan asal jawab doang, jangan sampai kita cuman asbun asal bunyi. Nah, ini menanya nih Pak. Dari semua jawaban itu Nopal berpedoman kepada apa nih? Entah buku karangan siapa atau apa gitu Pak. Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman yang ada di sana gitu, contoh kitabnya atau apa gitu. Ya, tadi yang saya sebutkan itu ada sebagian ya di kitab Safinatun Najah. Kemudian daripada yang lain itu juga saya mengambil sumber dari apa yang saya pelajari di madrasah dulu, di madrasah Nawiyah dulu. Mungkin itu saja. Baiklah teman-teman, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, ini kan dari tadi ada pajangan nih Pak. Ini kopi bukan sembarang kopi Pak, ini bukan pajangan doang. Karena sesuai dengan tagline kita itu ngopi, ngobrol perkara iman. Mendingan kita seruput dulu Pak. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah hadir untuk acara perdana kita. Tinggalin di komen bagi kalian yang ingin pertanyaan apa gitu, nggak apa-apa ya nyeleneh-nyeleneh tapi masih sekitaran Islam ya, atau mungkin kalian yang ingin memberikan komentar, Kak itu suaranya mungkin terlalu berisik, suaranya kurang kedengeran atau gambarnya kurang gede gitu. Nanti kalian tinggalin aja di comment section di bawah, karena isi dari komentar kalian itu berpengaruh juga untuk kita ke depannya. Sekiranya itu saja yang bisa dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.